Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sikoptra dari TCM Center. Menanggapi pertanyaan dari seorang penanya di YouTube yang bertanya seperti ini. Ya, kurang lebih pertanyaannya, penyakit apa saja yang boleh dibekam dan diakupuntur? Nah, pertanyaannya menarik ya, karena biasanya orang lain itu tanyanya tuh penyakit apa yang tidak bisa dibekam dan diakupuntur. Ini beliau bertanyanya justru penyakit apa yang bisa dibekam dan diakupuntur. Ya, jawabannya sederhana bahwa semua penyakit bisa dibekam dan diakupuntur. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi bahwa semua penyakit bisa dibekam dan diakupuntur. Namun meskipun semua penyakit bisa dibekam dan diakupuntur, teman-teman harus mengetahui beberapa aturan ataupun kaidahnya. Yaitu yang pertama, kalau hubungannya dengan bekam, maka teman-teman harus memperhatikan bahwa ada orang-orang itu yang tidak layak dilakukan bekam. Ya, terutama di sini adalah bekam basah ya. Jadi terutama adalah bekam basah. Jadi ada orang-orang yang tidak layak dilakukan bekam basah. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang ketika dia berbekam itu dalam kondisi kurang istirahat, kurang tidur, kemudian badannya terlalu lelah, ya itu tidak layak dilakukan bekam basah. Namun orang seperti itu boleh dilakukan terapi bekam yang lain, misalnya bekam api, bekam kering, atau bekam luncur. Kenapa tidak boleh dilakukan bekam basah? Karena bekam basah itu adalah salah satu tindakan yang fungsinya itu sebagai teknik reduksi atau sedasi, yaitu melemahkan, karena dia mengambil energi dari dalam tubuh. Energi apa yang diambil? Yaitu berupa darah ya, sehingga orang-orang yang kondisinya defisiensi Qi, orang-orang yang kondisinya kekurangan energi, maka dia tidak layak dilakukan terapi bekam basah, tetapi masih boleh dilakukan terapi bekam yang lainnya. Kalau berhubungan dengan penyakit, ada penyakit-penyakit yang tidak boleh kita lakukan terapi bekam ya, karena berhubungan misalnya dapat mengakibatkan terjadinya resiko penularan penyakit ya, contohnya penyakit HIV/AIDS, kemudian hepatitis. Apabila kita lakukan terapi bekam basah terhadap orang-orang tersebut, maka berisiko terjadinya penularan penyakit. Bagaimana dengan kondisi hipertensi, hipotensi, gula darahnya tinggi, penderita MAH akut misalnya, atau mungkin penderita migrain, vertigo, kemudian penderita ambeien? Apakah semuanya boleh dilakukan terapi bekam? Ya, tentunya boleh. Namun tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus melihat bagaimana kondisi pasien itu datang kepada kita saat dia itu datang untuk berobat. Jadi kalau dia datang ke dalam kondisi yang tidak layak dilakukan bekam basah, maka ya jangan dilakukan bekam basah. Tapi pada dasarnya penyakit-penyakit tadi itu boleh dilakukan atau bisa dilakukan bekam, bisa ya. Cuman apakah itu nanti akan mempengaruhi progres kesembuhan? Kembali lagi bahwa kita harus memperhatikan kondisi pasien yang datang. Yang kedua, kalau hubungannya dengan akupunktur, apakah semua penyakit itu bisa diakupuntur? Ya tentunya jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa diakupuntur. Namun kembali lagi, sama seperti aturan pada bekam tadi, seorang terapis harus mampu memperhatikan apakah penyakit tersebut mengakibatkan terjadinya kegawat daruratan atau tidak apabila dilakukan akupunktur. Kemudian apakah pasien ini layak dilakukan akupunktur atau tidak. Apalagi di dalam tindakan akupunktur ya, dalam ilmu akupunktur, penyakit yang sama bisa jadi gejalanya berbeda, atau bisa jadi penyakit dengan gejala yang berbeda tapi akan mengakibatkan kondisi patologis yang sama pada seseorang. Jadi seorang terapis harus mampu benar-benar melihat apakah pasien ini layak dilakukan akupunktur atau tidak. Bagaimana kalau tidak bisa dilakukan akupunktur? Apakah kita bisa lakukan tindakan-tindakan terapi yang lain? Ya tentunya masih bisa ya, karena jalur-jalur meridian tubuh itu selain bisa dilakukan akupunktur, bisa dilakukan akupressure, yaitu dipijat. Bisa juga dilakukan penghangatan dengan cerutu khusus seperti moksa ya.
Jadi ada moksa batang yang ini kemudian nanti kita bakar salah satu ujungnya sehingga nanti dia terbakar, hangat, panas. Nah, panasnya itu nanti yang didekatkan kepada kulit, bukan ditempelkan tapi hanya didekatkan saja. Fungsinya untuk apa? Untuk membuang adanya sumbatan-sumbatan yang terjadi pada meridian. Jadi ini fungsi moksanya. Jadi fungsi moksa ya tentunya berbeda dengan fungsi akupunktur. Kalau akupunktur fungsinya dia untuk membuka sumbatan yang terjadi pada jalur-jalur meridian tadi menggunakan jarum khusus yang kita sebut dengan jarum filiformis. Nah, moksa itu membuka jalur juga, tetapi jalur yang dibuka itu adalah sumbatan yang berupa dingin. Ya, jadi kalau ada berupa dingin, seseorang merasakan dia gejala-gejala dingin, kemudian mukanya pucat, lalu kaki tangannya dingin, diarenya encer, kemudian pasiennya itu tidak bertenaga, lemah, nah maka gunakan apa? Gunakan terapi moksa. Dan moksa sendiri bisa dikombinasikan dengan akupunktur. Kemudian selain di akupresur, di moksa, jalur-jalur meridian tadi bisa juga kita lakukan tapping. Tapping itu ditepuk seperti ini. Ya, ditepuk-tepuk. Jadi jalur-jalur meridiannya ditepuk sehingga nanti sumbatan-sumbatan yang terjadi di situ menjadi lebih lancar. Ya, intinya semua penyakit bisa dilakukan akupunktur, tetapi kalau didapatkan kondisi pasien tersebut tidak layak dilakukan akupunktur, maka lakukanlah tindakan terapi yang lainnya. Kalau memang kondisinya memang sudah tidak bisa diakupuntur, tidak bisa diakupressure, tidak bisa dibekam, tidak bisa dipijat, maka tindakan yang kita lakukan adalah berikutnya apa? Ya tentunya merujuk pasien kepada pengobatan medis. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar supaya bisa kami jawab dengan video berikutnya. Saya Sifu Oktra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.